Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Anggreni. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya liburan bersama sahabat saya di Pantai Selatan, Malang. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Oke, pertama saya akan cerita. Pada tahun 2019, tepatnya di bulan April mungkin kalau enggak Mei, saya memiliki rencana bersama sahabat saya. Sahabat saya kebetulan pada saat itu lagi melakukan KKN di kota Pandaan. Mungkin berapa waktu yang lalu saya sudah melakukan merencanakan, istilahnya seperti itu, merencanakan kegiatan liburan, tapi hanya berdua saja dengan sahabat saya. Rencananya sih setelah sahabat saya selesai melakukan KKN di Pandaan. Oke, mungkin sudah 1 bulan lamanya saya merencanakan, KKN teman saya juga sudah selesai. Pada akhirnya terjadilah hari itu, hari yang sangat saya dan teman saya nanti-nanti. Pada hari itu saya berangkat hari Kamis siang dari Surabaya, tapi saya sendiri, tetapi teman saya menunggu di Pandaan, jadi biar jalannya itu searah gitu. Jadi saya dari Surabaya ke Pandaan jalan sendiri, naik motor lebih tepatnya. Saya berangkat sebelum duhur, sekitar jam 11.30-12an lah. Saya berangkat ke Pandaan, jemput teman saya sampai sana mungkin jam 1 lebih, karena pada saat itu jalanan lagi macet. Setelah saya nyampe di desa teman saya yang dia melakukan KKN, saya jemput. Setelah itu kami langsung tancap gas ke daerah Malang, kota Malang. Awalnya kita nginap di rumah saudara teman saya di daerah ini. Saya sembunyikan dulu nama daerahnya, di kota B, tapi di daerah Malang, tapi desa B seperti itu. Kemudian mungkin saya OTW sampai Malang itu sekitar 2 jaman, mungkin jam 1 sampai jam 3 sore pada saat itu. Nyampe di desa temennya saya itu jam 3 sore. Setelah itu kita nggak langsung istirahat. Nah, rencananya mau nyari senja di Pantai Selatan. Ya, perjalanan dari desa teman saya ke Pantai Selatan itu mungkin sekitar 1,5 jam, kalau nggak 2 jam. Itu 2 jam kalau misal jalannya lama dan sering berhenti-berhenti. Tapi akhirnya saya nyampe pantai itu sekitar jam 4 mau setengah 5-an. Itu sudah sore banget. Saya sebelum ke pantai sih saya melewati itu ya, hutan-hutan, jalan yang sedikit menggoncang, tapi pada saat itu memang terang, nggak gelap karena berangkatnya sore. Setelah itu tetap melewati jalan utama, yaitu arah jalan Pantai Balikambang, mungkin yang udah pernah tahu ke sana. Lewat situ ya cuman 1 motor aja, saya sama teman saya sendiri, nggak ada motor lain, nggak ada mobil lain. Jadi kayak sunyi, tapi kami tetap menikmati perjalanan karena perjalanannya lumayan enjoy, soalnya nggak panas, mendung, bikin seneng lah, nyaman. Saya sama teman saya juga nggak ada kepikiran hal-hal negatif apapun itu. Yang penting liburan. Setelah perjalanan turun dari hutan, turun ke arah Pantai Balikambang, mungkin yang udah tahu ini Balikambang. Kalau ke sana itu yang di Gondang Merak. Pokoknya kan kalau di Malang Selatan kan pantainya berjajar-jajar ya, dari A, B, C sampai ujung sana. Saya melewati Balikambang, terus pantai apa, saya nggak akan sebutkan nama pantainya. Mungkin
jarak tempuhnya agak lumayan lama lah. Setelah ada tulisan pantai yang saya dan teman saya ingin tuju, saya masuk. Tapi kalau semisal kita perjalanan ke pantai kan nggak langsung set nyampe di pantainya, kan pasti ada perjalanan yang turun, naik, terus melewati hutan-hutan, tapi hutannya nggak seberapa banyak sih, cuman kayak perkebunan milik warga aja gitu. Terus selama saya perjalanan dari depan, istilahnya depan pagarnya pintu masuk utama pantai itu, saya masuk lumayan mungkin 2 km kalau enggak 3 kilometeran. Di situ jalannya lumayan gimana ya, jalannya tuh lumayan bergeronjal, jelek banget istilahnya seperti itu. Kalau diakses ditempuh dengan motor lumayan membuat motor saya rusak. Nah, awalnya saya mengira saya dan teman saya sendiri selama di perjalanan itu naik motor kan. Setelah itu saya melihat ada bapak-bapak mungkin umurnya 50-an ke atas, tapi saya mengira bapak itu pemilik kebun-kebun yang saya bilang di awal tadi, banyak kebun-kebun. Karena di situ saya melihat kayak istilahnya gubuk, mungkin tempat peristirahatan orang-orang yang akan memanen hasil kebunnya ya. Saya pikirnya seperti itu. Setelah saya melewati gubuk itu, terlihat bapaknya itu datang dari lawan arah saya. Jadi saya di sini, bapaknya di sini. Jalan, saya naik motor, tapi motor saya pelan karena jalannya lumayan rusak. Saya lihat bapaknya sih agak aneh ya, mungkin bajunya juga agak-agak lusuh pada saat itu, pakai kupluknya agak miring dan mukanya agak-agak banyak kayak banyak bekas-bekas tanah gitu. Tanahnya ini seperti tanah-tanah yang mungkin habis memanen atau yang ngambil bahan-bahan panen atau gimana, saya juga nggak tahu. Saya juga melihatnya tidak seberapa berani melihat detail bagaimana bapaknya karena saya takut beliaunya tersinggung dengan saya. Karena saya melihat, saya hiraukan aja. Selama papasan saya biasa aja, tapi saya ngelirik, ekor mata saya nggak berhenti untuk melirik bapak itu. Tapi bapak itu tetap jalan biasa aja dengan wajah yang ekspresi yang biasa, datar, nggak kedip sama sekali. Oke, saya tetap lewat dan istilahnya saya menghiraukan karena saya mau ketemu pantai, jadi excited banget pada saat itu. Setelah itu berapa lama akhirnya nyampe juga di pantai. Pantai pada saat itu lumayan agak sepi pengunjung, mungkin karena saya datangnya juga pada hari bukan hari weekend, hari kerja, tapi saya tetap enjoy. Saya di sana selama di pantai itu cuman berapa jam ya, mulai mungkin 3:30 sampai jam 5 lebih mau maghrib lah. Pada saat itu saya menikmati pemandangan, melihat suasana, tapi banyak anak-anak muda yang lagi camping pada saat itu. Nah, setelah itu saya melihat jam ini sudah mau jam 5, udah jam 5 sih pada saat itu, udah jam 5, dan di sana kan nggak kerasa kayak mau maghrib itu nggak ada, jadi kayak terang benderang, jadi bikin saya lupa waktu. Dan akhirnya saya dan teman saya memutuskan untuk balik pulang ke rumah saudara teman saya itu tadi. Nah, setelah itu ketika kita mau balik, kita tak lupa untuk istilahnya berdoa, dan karena kan soalnya saya sama teman saya cuma sendiri, takutnya ada kenapa-napa yang tidak diinginkan. Awalnya sih nyantai aja ya, mungkin karena lagi sepi juga, saya dan teman saya nggak mikir apapun itu, ada apa-apanya nggak mikir. Tapi
ada yang ganjel karena pada saat saya keluar dari area pantai ini kayak semua tuh udah sepi, nggak ada orang sama sekali. Padahal waktu awal saya datang itu banyak orang, nggak terlalu banyak sih yang saya katakan, tapi ada anak-anak yang ngecamp, istilahnya camping gitu ya. Tapi ketika saya lewat di situ, tapi kayak udah nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya dan teman saya bergegas untuk pulang cepet-cepet karena takut gelap juga. Apalagi saya sama teman saya solo motornya, goncengan sendiri, nggak ada motor apapun itu. Saya melewati jalan yang pertama saya lewati tadi, melewati perkebunan orang, terus melewati hutan, tapi bukan hutan sih istilahnya, itu tadi perkebunan tapi agak rimbun banget. Nah, setelah saya keluar dari ini pantai, ini perkebunan orang sampai sini lah istilahnya. Ketika saya melewati tengah-tengah, melewati gubuk itu lagi. Nah, saya lihat gubuknya kok gembokan ya, padahal awal saya lihat itu gubuknya nggak gembokan sama sekali. Setelah saya mikir, oh mungkin udah orangnya sudah pulang, mungkin gitu ya, saya nggak ngepikirin apa-apa lagi. Saya fokus, saya ngobrol, bincang-bincang sama teman saya supaya nggak hening, supaya memecahkan suasana ketakutan saya sama teman saya, karena hari itu sudah menjelang kayak gelap gitu, kayak suasana maghrib. Oke, setelah itu yang anehnya saya melihat dari kejauhan, saya tuh melihat batang pohon, misalnya seberapa ya, mungkin 1 meter kalau nggak 2 meteran, dan itu ukurannya nggak besar, cuman sedangan aja. Ini jalan, ini kayak perkebunan, tapi di sini kayak ada masih ada tanah-tanah sih. Nah, batangnya itu mengarah seperti ini, jadi miring. Setelah miring, saya nggak lihat apa-apa lagi, cuman lihat batang pohon aja. Dari kejauhan tuh udah kelihatan kalau misal itu ada batang pohon. Nah, lambat laun saya akan melewati batangnya. Tapi sebelum saya melewati batang ini, saya melihat bapak-bapak yang saya ceritakan di awal tadi itu berada tidak jauh dari batang pohon tersebut. Nah, dan anehnya saya melihat persis dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Bapaknya tertidur agak mungkin 1 meter, kalau nggak berapa meter ya, deket banget kok. Bapaknya tertidur terlentang, merem, orangnya merem, tapi gini, tangannya begini, kakinya lurus, dan itu juga merem gini biasa. Saya melewati itu, saya juga heran loh. Ini kan bapak yang tadi saya lihat ya waktu jalan papasan, kok tidur di situ. Saya sampai sekarang masih ingat wajahnya gimana. Saya sebenarnya nggak pengen ngomong, saya langsung ngobrol ke teman saya. Kamu lihat itu nggak, sebelum batang pisang itu ada bapak-bapak yang tadi papasan sama kita waktu di awal nggak? Teman saya bilang, waktu di awal itu nggak ada bapak-bapak lewat sama sekali. Saya menjelaskan, apakah ada gubuk gitu? Iya, tapi ada gubuk, tapi saya nggak lihat bapak-bapak tersebut. Ya sudah, setelah itu saya bilang, sebelum melewati batang pohon tadi, kamu lihat nggak ada orang tidur terlentang seperti batang itu tadi? Teman saya bilang, enggak, saya cuma lihat batang. Oh my God, saya cuma lihat batang. Di situ saya mikir, di situ saya langsung spontan noleh. Jadi teman saya tetap melajukan motornya, tapi saya noleh ke belakang untuk memastikan orang itu ada. Dan ternyata benar orang itu masih ada, dan itu kelihatan. Jadi istilahnya bapaknya itu lebih besar daripada batang pohon tersebut. Jadi masih kelihatan. Jadi dari kejauhan mungkin agak sana, bapaknya di sini tuh masih kelihatan jelas. Dan itu masih terngiang-ngiang di kepala saya kalau saya benar-benar melihat bapak itu. Akhirnya saya sama teman saya tetap melanjutkan perjalanan tanpa berhenti karena teman saya sudah ketakutan, takut saya melihat hal-hal yang aneh lagi. Setelah nyampe di gapura awal pantai tersebut, saya kembali pulang.
Nah ternyata pada saat saya perjalanan mau pulang itu maghrib sudah berkumandang, dan itu jalanannya juga udah mau gelap. Saya melewati pantai awal yang tadi sebelum Balai Kambang, dan setelah itu Balai Kambang. Nah setelah Balai Kambang pun, di sini Balai Kambang kan harusnya jalannya naik. Nah saya naik, setelah naik itu udah lumayan rame, banyak mobil yang jalan, tapi nggak ada motor satupun kecuali motor saya. Nah akhirnya saya dan teman saya tetap menyalip dong, bisa nyalip karena pakai motor. Nah saya menyalip, di depan ada 2 mobil, waktu itu di belakang saya ada 1 mobil, saya di tengah-tengah mobil itu. Saya udah nggak memikirkan bapak-bapak yang tidur tadi di pinggir jalan, udah nggak mikir apa-apa, yang penting nyampe rumah. Nah di sini eranya kan nggak ada orang sama sekali, maksudnya nggak ada motor yang menyaingi kita berdua, cuman ada mobil 2 yang di belakang 1. Nah setelah itu tetap melewati, tapi kita benar-benar melewati hutan yang nggak ada lampu sama sekali, cuman ada lampu mobil. Pada saat itu cuman ada lampu motor saya dan mobil, otomatis kan terang. Nah ketika saya menoleh ke belakang, teman saya nyetir ke belakang, ini niatnya teman saya tuh nanya, di belakang ada motor lagi nggak gitu. Kalau nggak ada, kita tetap di tengah-tengah biar kelihatan, karena hutan pasti gelap banget, dan lampu motor saya pada saat itu kebetulan juga lagi redup, jadi kurang penerangannya. Akhirnya saya noleh ke belakang tuh. Nah belakang pada saat itu nolehnya ke kiri ya ke kiri. Setelah itu saya melihat kok ada bayangan helm. Nah saya bilang ke teman saya, benar-benar kita jalannya pelan-pelan aja ya, kok kayaknya ada helm lagi. Saya kira ada motor 1 dan itu motor 1 enggak goncengan, jadi 1 orang gitu. Saya perhatikan kok, tapi nggak ada motor sama sekali, cuma ada mobil di belakang. Tapi di belakang saya ini ada bentuk kepala tapi ada helmnya, dan itu deket banget dengan motor saya, tapi nggak ada bayangan motor. Jadi ini teman saya, ini belakang ada bayangan kepala dan helm aja. Di situ saya benar-benar kaget selama beberapa jam, berapa menit, 30 menit mungkin melewati hutan, tapi benar-benar bayangannya nggak hilang gitu, tetap. Jadi saya noleh sini terus ngadep depan, sini terus ngadep depan, tetap bayangan itu nggak hilang sama sekali. Jadi saya bingung mau gimana, mau ngomong sama teman saya, teman saya takut, saya diem. Akhirnya nyampe daerah, mungkin sampai daerah mana ya, saya lupa. Yang penting saya udah melewati hutan-hutan, tapi kayak ada pedesaan, udah ada lampu-lampu. Saya baru noleh ke belakang lagi, ternyata udah nggak ada bayangan itu lagi. Terus saya berani ngomong sama teman saya itu mulai ketakutan dan udah memikir aneh-aneh. Saya dan teman saya pada saat itu memutuskan untuk berhenti, karena berhenti alasannya 1, takut, dan biar menenangkan hati kita berdua. Jadi kita berhenti minum di pinggir jalan, tapi untungnya ada rumah-rumah. Kita rehat selama mungkin 10 menit. Setelah itu akhirnya saya dan teman saya untuk memberanikan diri pulang ke rumah saudara teman saya itu tadi. Tapi sepanjang perjalanan itu memang saya dan teman saya cuma sendiri, nggak ada motor yang lalu lalang, apalagi mobil. Padahal di awal tadi kan saya bilang ada 2 mobil di depan saya dan 1 mobil di belakang saya, itu sama sekali nggak kelihatan. Ya udah, pada saat itu saya dan teman saya, ya udahlah kita tetap lanjut, yang penting nyampe rumah. Akhirnya setelah rehat kita langsung balik melanjutkan perjalanan, dan untungnya
gak ada apa-apa karena saya dan teman saya memecahkan suasana keheningan dengan nyanyi, main cerita gitu. Oke, cukup. Itu tadi cerita pengalaman saya ketika pertama kali ke Pantai Malang di daerah Pantai Malang daerah selatan. Mungkin yang udah pernah ke sana tahu bagaimana medannya, jalannya seperti apa, mungkin udah tahu. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.